Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pada video kali ini akan mengangkat salah satu isu hukum tata ruang, khususnya pelanggaran tata ruang pada Mall JCC atau Jambi City Center pada Kota Jambi. Kami akan mengulas bagaimana pengaturan tata ruang perkotaan, apa pelanggaran Mall JCC ini, dan kaitannya dengan Sustainable Development Goals atau SDG. Lalu selanjutnya kami akan membahas bagaimana dampak dari pelanggaran Mall JCC ini pada keadilan sosial, ekonomi, dan keberlanjutan kota. Selamat menyaksikan. Hubungan tata ruang terhadap SDG ke-9. Hukum tata ruang mendukung SDG ke-9 dengan menjamin infrastruktur dan industri berkembang secara berkelanjutan dan tertata. Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, ini memastikan pembangunan inovatif dan tahan lama tanpa merusak lingkungan atau memecah keseimbangan ruang kota. Dengan demikian, hukum tata ruang menjadi fondasi legal untuk mewujudkan industri, inovasi, dan infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia. Sejarah pembangunan Mall JCC atau Jambi City Center. Mall JCC dirancang sebagai pusat perbelanjaan dan pengembangan ekonomi kota, tetapi proses perizinan dan pelibatan masyarakat dianggap kurang transparan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya pasal 35 tentang analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, mengharuskan pembangunan besar memperoleh persetujuan lingkungan sebelum dilaksanakan atau sebelum ditegakkan suatu proyek. Kasus ini menunjukkan minimnya kepatuhan terhadap aturan tersebut. Kondisi dan masalah tata ruang yang terkait di Mall JCC. Pembangunan mall menempati area yang seharusnya menjadi ruang terbuka hijau atau RTH yang diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan berpotensi merusak lingkungan serta mengganggu fungsi ekosistem perkotaan. Pelanggaran pada penggunaan lahan ini juga melanggar PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang yang melindungi zona fungsi ruang agar tidak dialihkan tanpa prosedur yang benar. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang pelanggaran hukum tata ruang pada Mall JCC ini. Mall JCC diduga melanggar peraturan hukum tata ruang karena dia membangun mallnya itu bukan di daerah komersil, yaitu di daerah sempadan sungai. Hal ini jelas melanggar peraturan Menteri PUPR 28/PTR/M/2015. Nah, apa itu sempadan sungai? Sesuai dengan pasal 1 angka 10 peraturan Menteri ini, bahwa sempadan sungai itu yaitu garis maya di kiri dan di kanan di palung sungai sebagai pembatas sungai. Nah, Mall JCC ini juga melanggar peraturan pemerintah daerah Kota Jambi nomor 9 tahun 2013 dan PP nomor 36 tahun 2005. Nah, kenapa tidak boleh membuat bangunan komersil di daerah sepadan sungai? Karena ini melanggar salah satu tujuan dari PBB, yaitu SDG 6, air bersih dan sanitasi yang layak. Bahwa dengan berdirinya mall ini di dekat sepadan sungai, itu jelas akan mencemari air, membuat hilangnya daerah resapan air yang jelas akan merugikan masyarakat. Mall seharusnya dibangun di daerah di tengah pusat ekonomi, karena itu menjadi tempat lalu lintas masyarakat. Nah, dan juga daerah tersebut yang merupakan pusat perdagangan sudah memiliki infrastruktur yang bagus dan jalan yang bagus, tentu akan memudahkan akses masyarakat pada mall tersebut. Nah, seperti yang kita tahu, Mall JCC ini dibangun di daerah dekat lampu merah. Bisa dibayangkan bahwa dengan adanya lampu merah dan adanya orang
yang berbelanja akan sangat padat di situ. Nah, itu kalau misalnya mall itu beroperasi. Jelas bahwa JCC ini melanggar salah satu tujuan PBB, yaitu SDG 6, dan juga keadilan sosial, ekonomi, dan hak-hak masyarakat yang seharusnya mendapatkan air yang bersih dan sanitasi layak. Nah, jika dikaitkan dengan SDG ke-10, berkurangnya kesenjangan, SDG ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dan memastikan keadilan bagi semua pihak. Dalam kasus Mall Jambi City Center, lemahnya penegakan hukum menunjukkan adanya kesenjangan dalam penerapan aturan. Ketika pemilik modal besar bisa melanggar aturan tanpa sanksi, sementara masyarakat kecil wajib untuk mematuhinya, maka keadilan sosial menjadi seolah-olah terabaikan. Penegakan hukum tata ruang yang tegas adalah langkah penting untuk mewujudkan keadilan dan juga kesejahteraan di tengah masyarakat. Kasus Mall Jambi City Center menyita perhatian publik karena adanya dugaan pelanggaran tata ruang, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang dalam proses pembangunan dan pengelolaan asetnya. Proyek yang berdiri di atas lahan bekas terminal Simpang Kawat ini diduga tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang dan pengelolaan aset daerah, terutama karena lahan dan bangunan yang seharusnya menjadi milik Pemkot Jambi justru diagunkan ke pihak bank oleh pengelola proyek. Dugaan korupsi semakin menguat setelah Kejaksaan Negeri Jambi memeriksa berbagai pejabat pemerintah daerah, termasuk Kabag Hukum, pejabat aset, hingga Sekda Kota Jambi, serta memanggil pihak pengembang PT Bliss Property di Indonesia. Proses penyidikan terus berkembang seiring ditemukannya potensi kerugian negara dan ketidakwajaran dalam pengelolaan aset, sehingga mendorong DPRD dan masyarakat untuk mengawal kasus ini agar seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban. Permasalahan utama terkait aset Mall JCC terletak pada status lahan dan bangunan yang merupakan milik pemerintah Kota Jambi, namun diduga dijadikan agunan oleh pihak pengembang untuk memperoleh pinjaman bank. Sertifikat hak guna bangunan yang melekat pada lahan tersebut seharusnya tidak dapat diagunkan tanpa persetujuan dan prosedur resmi dari pemerintah daerah, karena statusnya merupakan aset negara yang penggunaannya telah diatur. Dugaan penyalahgunaan agunan ini semakin menguat setelah muncul informasi bahwa bangunan mal dan aset pendukungnya dijadikan jaminan ke Bank Sinarmas dalam nilai yang cukup besar, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan proses tersebut. Jika dikaitkan dengan SDG 11, yaitu kota dan permukiman yang berkelanjutan, SDG ini menekankan pentingnya membangun kota yang aman, tangguh, dan berkelanjutan. Menegakkan hukum tata ruang bukan hanya soal aturan, tetapi juga cara kita menjaga agar kota Jambi tetap layak huni, tertata, dan nyaman untuk generasi mendatang. Dampak hukum dan sosial dari pelanggaran tata ruang. Pelanggaran tata ruang seperti pembangunan ilegal yang mengubah fungsi lahan memiliki dampak hukum yang sangat berat berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, termasuk adanya sanksi administratif seperti peringatan, pembongkaran bangunan, dan pencabutan izin yang dapat dikenakan pidana penjara paling lama 1. 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah jika mengakibatkan perubahan fungsi ruang, 2. 4 tahun penjara dan denda 2,5 miliar jika mengakibatkan kerusakan harta benda, dan 15 tahun penjara dengan denda 8 miliar rupiah jika mengakibatkan kematian. Dampak sosialnya mencakup kerusakan lingkungan seperti banjir, longsor, dan hilangnya ruang terbuka hijau. Dapat memicu kemacetan lalu lintas, konflik masyarakat atas lahan publik yang dieksploitasi, dan menghambat pembangunan berkelanjutan di kota-kota besar. Kerugian ekonomi dan sosial akibat pembangunan yang mangkrak. Pembangunan yang mangkrak atau terbengkalai menimbulkan dampak serius terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dari segi ekonomi, dana investasi yang dialokasikan untuk proyek yang terhenti menimbulkan kerugian negara hingga triliunan rupiah setara dengan nilai proyek yang tidak selesai. Infrastruktur yang seharusnya mendorong pertumbuhan ekonomi justru menjadi penghambat.
Manfaat ekonomi yang diharapkan seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan pariwisata, dan munculnya pusat ekonomi baru tidak terwujud. Selain itu, bangunan yang dibiarkan terbengkalai, mengalami kerusakan dan memerlukan biaya besar untuk dilanjutkan atau dialihfungsikan di kemudian hari. Dari segi sosial, pembangunan yang mangkrak menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik. Upaya penegakan hukum dan solusi penyelesaian kasus. Kasus pelanggaran tata ruang dalam pembangunan Mall Jambi City Center atau JCC menjadi salah satu contoh nyata lemahnya penegakan hukum tata ruang di daerah. Pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau RT/RW Kota Jambi menimbulkan persoalan hukum dan sosial yang cukup serius. Pelanggaran tata ruang seperti ini tidak bisa dianggap sepele dan tidak boleh dibiarkan. Jika pemerintah daerah tidak bertindak tegas, hal ini bisa menjadi contoh buruk atau bahkan kebiasaan yang salah dalam pembangunan ke depan. Karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah penegakan hukum secara konsisten dan transparan. Pemerintah daerah wajib menindak pembangunan yang melanggar RT/RW baik melalui denda administratif, penghentian proyek, hingga pembongkaran bangunan bila diperlukan. Penegakan hukum yang tegas dapat memberikan sinyal kuat bahwa aturan tata ruang adalah batas yang wajib dihormati demi kepentingan publik dan keberlanjutan pembangunan. Proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Negeri Jambi. Hingga saat ini, Kejaksaan Negeri Jambi masih melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran tata ruang dalam proyek Mall Jambi City Center. Proses ini meliputi pemeriksaan dokumen izin, keterangan saksi dari instansi teknis, serta klarifikasi terhadap pihak pengembang. Kejaksaan juga menelusuri apakah terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan dalam proses penerbitan izin pembangunan. Tahap ini penting untuk memastikan akuntabilitas hukum sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum tata ruang di Kota Jambi. Rekomendasi dan keterkaitan dengan SDG 8 adalah penting untuk meninjau ulang RT/RW Kota Jambi agar tetap relevan dengan perkembangan ekonomi. Namun, tetap berlandaskan pada prinsip keberlanjutan, perlindungan lingkungan, dan keseimbangan ekologi. Dari materi ini dapat kita simpulkan bahwa Kasus Mall Jambi City Center atau JCC menunjukkan pelanggaran tata ruang berdampak pada pembangunan masa depan kota dan lingkungan. Tata ruang yang baik penting untuk pembangunan berkelanjutan. pelanggaran di lingkungan sepadan sungai dapat berdampak luas, termasuk di dalamnya yaitu kerusakan lingkungan, pencemaran air, dan menghilangkan hak-hak masyarakat atas lingkungan yang bersih, air yang bersih, dan sanitasi yang layak. Keadilan dalam penegakan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Hal ini menunjukkan bahwa baik pihak besar maupun kecil harus tunduk pada aturan agar tidak terjadi ketidakseimbangan sosial. Penegakan hukum tata ruang memiliki peran yang sangat penting untuk menciptakan kota Jambi yang aman, tangguh, dan berkelanjutan. Menjaga tata ruang bukan hanya kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga bentuk tanggung jawab untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Melalui pemahaman ini, kita diajak untuk mencapai terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya SDG 6, 8, 9, 10, dan 11, demi terwujudnya kota Jambi yang tertata, adil, dan berkelanjutan bagi sesama. Sekian video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.